Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sekuat-kuatnya sumpah. Sesungguhnya jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, niscaya mereka akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat yang lain. Tatkala datang kepada mereka pemberi peringatan, maka kedatangannya itu tidak menambah kepada mereka kecuali jauhnya mereka dari kebenaran, karena kesombongan mereka di muka bumi ini dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan malaikat berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah. Siapapun yang menentang hukumnya dan memberontak terhadapnya akan menghadapi hukuman suci yang sama. Pompei, sebuah simbol kemerosotan kekaisaran Romawi, juga melakukan perilaku seksual menyimpang. Kesudahannya pun serupa dengan kaum Lot. Kehancuran Pompei disebabkan oleh letusan Gunung Vesuvius. Gunung Vesuvius adalah simbol bagi Italia, terutama kota Naples. Karena berdiam diri selama 2000 tahun terakhir, Vesuvius dinamai gunung peringatan. Gunung ini dinamai demikian bukannya tanpa sebab. Bencana yang menimpa Sodom dan Gomora sangat mirip dengan bencana yang menghancurkan Pompei. Di sebelah kanan Vesuvius terletak kota Naples dan di sebelah timur terletak Pompei. Lava dan debu dari letusan vulkanis dahsyat yang terjadi 2 alaf yang lalu memerangkap warga kota tersebut. Bencana tersebut terjadi begitu tiba-tiba sehingga segala sesuatu di kota itu terperangkap di tengah kehidupan sehari-hari, dan hingga kini tetap seperti apa adanya 2 alaf yang lalu, seolah waktu telah dibekukan. Pemusnahan Pompei dari muka bumi dengan bencana seperti ini bukan tanpa alasan. Catatan historis menunjukkan bahwa kota tersebut adalah sarang foya-foya dan perilaku menyimpang terjadi. Kota ini dikenal dengan meningkatnya pelacuran begitu tinggi sampai jumlah rumah bordil tidak terhitung lagi. Tribuan alat kelamin dalam ukuran aslinya digantungkan di depan pintu-pintu rumah bordil. Menurut tradisi yang berakar dari kepercayaan mitra ini, organ seksual dan persetubuhan tidak seharusnya disembunyikan, namun dipertontonkan secara terang-terangan. Namun, lava Vesuvius telah menyapu bersih seluruh kota dari peta dengan seketika. Segi yang paling menarik dari peristiwa ini adalah bahwa tidak ada seorang pun melarikan diri walau sedemikian hebohnya letusan Vesuvius. Sepertinya mereka sama sekali tidak menyadari bencana tersebut, seolah-olah mereka sedang terkena mantra. Sebuah keluarga yang sedang menyantap makanan mereka membantu saat itu juga. Banyak pasangan ditemukan membantu dalam keadaan sedang berhubungan badan. Hal yang paling menarik adalah bahwa terdapat pasangan berkelamin sejenis dan pasangan muda-mudi yang masih kecil. Wajah dari beberapa jasad membatu yang digali dari Pompei tidaklah rusak. Ekspresi wajah-wajah tersebut pada umumnya menunjukkan kebingungan. Disinilah terdapat aspek yang paling tak terpahami dari bencana itu. Bagaimana mungkin ribuan orang yang menunggu untuk dijemput maut tanpa melihat dan mendengar apapun? Aspek ini menunjukkan bahwa musnahnya Pompei mirip dengan peristiwa-peristiwa penghancuran yang disebutkan dalam Al-Quran. Karena Al-Quran secara jelas menyebutkan pembinasaan yang tiba-tiba ketika menceritakan berbagai peristiwa itu. Sebagai contoh, warga kota yang disebutkan dalam surat Yasin mati seketika secara bersamaan. Keadaan ini diceritakan dalam surat Yasin ayat 29 sebagai berikut. Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Dalam ayat 31 surat Al-Qamar, sekali lagi pembinasaan seketika ditekankan ketika penghancuran kaum Samud sebagai berikut.
Sesungguhnya kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur, maka jadilah mereka seperti rumput-rumput kering yang dikumpulkan oleh yang punya kandang binatang. Kematian warga kota Pompei terjadi seketika sebagaimana peristiwa-peristiwa yang diceritakan pada ayat-ayat di atas. Meskipun demikian, tidak banyak hal yang berubah di tempat Pompei pernah berdiri. Daerah Naples, tempat terjadinya kerusakan, tidak mengalami yang terjadi di daerah Pompei yang tidak bermoral. Kepulauan Capri adalah basis bagi kaum homoseksual dan kaum nudis bertempat tinggal. Kepulauan Capri ditampilkan sebagai surga homoseksual dalam iklan pariwisata. Tidak hanya di Kepulauan Capri dan Italia saja, namun hampir seluruh dunia kemerosotan moral yang sama sedang terjadi. Dan manusia tetap berkeras untuk tidak mengambil pelajaran dari pengalaman mengerikan kaum-kaum terdahulu.